Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada. Masih bertemu dengan saya Yusuf Ratu Agung di mini studio kampus desa Indonesia. Sebelum kita memasuki ada apa hari ini, jangan lupa klik like, komen, dan share channel YouTube Kampus Desa Indonesia dan fanpage Kampus Desa Indonesia. Baik, kita hidup dalam negara hukum. Ada banyak perkara hukum yang terjadi di sekitar kita, tapi kadangkala kita gagal paham. Maka Kampus Desa akan mempunyai satu program khusus yang akan membahas tentang hukum dengan segala tata cara dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kampus Desa Indonesia bekerja sama dengan PAKU. PAKU itu adalah program Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Hadir bersama kita yang akan menjadi host acara ini, beliau adalah seorang darah manis, tapi meskipun manis, jangan lupa ya, dia punya sengat. Sengatannya adalah sengatan hukum. Mari kita kenalkan dengan Ibu Dewi Ambar, SH.MH. Beliau adalah koordinator Pusat Anti Korupsi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dewi. Mas Agung selamat pagi. Bu Dewi, Mbak Panggil Dewi. Ambar aja, Mbak Ambar aja. Biar Ambar. lebih cair suasananya. Oke. Mbak Ambar. Iya Mas Agung. Sebetulnya apa sih Pusat Kajian Anti Korupsi itu? Baik, sebelumnya saya mau menyapa sahabat pembelajar kampus desa dulu, karena kan momen ini sangat spesial, Ya. karena dari Kampus Desa Indonesia yang juga bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi atau PAKU di Universitas Islam Raden Rahmat Malang di Kepanjen ini Mas. Jadi wilayah kerja kami ada di Kabupaten Malang. Area Kabupaten Malang ya. Betul, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita merapat ke wilayah Kota Malang dan juga wilayah Batu. Oke. Nah, tujuan dari Pusat Kajian Anti Korupsi ini agar kita bisa mentransferkan atau memberikan ruang bagi masyarakat pada khususnya, apalagi ini bagi rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari kampus desa Indonesia yang berada di wilayah pedesaan dalam tanda kutip yang mungkin masih belum familiar dengan istilah-istilah hukum, Mas Agung. Jadi pas sekali menurut saya karena momen ini Kampus Desa Indonesia bersama Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang berkolaborasi memberikan informasi yang lebih adaptif dan solutif bagi masyarakat. Jadi adaptif dan solutif itu adalah kata kunci yang sangat luar biasa. Betul. Nah, Mas Agung, tadi kan sempat disinggung bahwa kalau nggak salah namanya Mas Agung ini Ratu Agung. Iya. Nah, kebetulan, program ini juga unik ini untuk pemirsa ya. Saya sapanya apa ini? Sahabat pembelajar kampus desa. Oke, next week ya, Insya Allah minggu depan kita sudah mulai ada salah satu program itu namanya Mas? Jamuan Ya Allah, jamuan Ratu Adil. Nah, nanti bisa dikulik-kulik lagi. Oke. Jadi ini bocoran peserta pembelajar. Iya. Sobat pembelajar semuanya, ini adalah bocoran, kita akan mempunyai materi khusus diskusi tentang hukum di tahapan implementasi dan aplikasinya. Betul. Namanya adalah Jamuan Ratu Adil, bukan Ratu Agung ya. Bukan Ratu Agung. Kalau Ratu Agung nama saya. Nah, oke. Sebelumnya apa sih yang akan kita bahas di Jamuan Ratu Adil ini? Nah, tadi kan ada dua yang spesial tadi Mas ya, adaptif dan juga solutif. Itulah tujuan utama kita. Jadi nanti kita akan menghadirkan narasumber atau rekan-rekan kita yang sebenarnya tidak hanya bergelut di bidang hukum Mas, tetapi kita bisa mengangkat isu-isu strategis atau krusial di masyarakat. Jadi agar masyarakat itu tidak salah atau mispersepsi terhadap apa yang terjadi. Nanti takutnya kalau mispersepsi, nanti turunlah kepercayaan dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya. Gitu. Dan kalau melihat tren hari ini menurut Mbak Ambar ini kan dengar-dengar sebagai koordinator PAKU ya. Betul sekali. Nah, PAKU itu kan lancip dan menghujam ke bumi. Oke. Kalau dari riset awal yang dilakukan oleh PAKU, sebetulnya tingkat ketaatan hukum di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah kita dalam skala rendah, sedang, menengah, atau seperti apa? Oke. Nah, kalau fokus kajian PAKU sendiri adalah
terkait dengan isu-isu korupsi yang ada di Indonesia. Dan Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja, Mas. Banyak sekali perilaku-perilaku koruptif yang memang sangat meresahkan. Nah, kalau untuk Paku sendiri yang notabene ada di wilayah kerja Kabupaten Malang, yang pertama kita lakukan adalah melihat budaya hukum. Budaya hukum dalam arti tingkat kepatuhan yang seperti Mas Agung ceritakan tadi di awal. Apakah cukup patuh dan cukup paham terhadap regulasi-regulasi dari pemerintah, itu yang pertama. Kemudian, nah sisi integritas tadi Mas Agung, itu yang paling penting. Sisi integritas dari masyarakat terhadap, saya say no terhadap perilaku koruptif, itu yang perlu ditekankan lagi. Nah itulah. Kemudian jadi membangun integriti ini ya. Betul sekali. Kemudian terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan, aparat. Nah, aparat penegak hukum kan karena memang rawan, karena ada sangat tabir tipis sekali terhadap kondisi-kondisi perilaku koruptif yang ada di aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah sekarang yang isu paling seksi adalah tentang dana desa. Banyak sekali kucuran-kucuran dana yang turun ke desa dan ini perlu sekali pendampingan dan masyarakat harus dibuka ini wawasannya. Apa yang terkait dengan hak dan kewajiban, kemudian keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Memang korupsi ini kompleks teman-teman. Sahabat pembelajar kampus desa, kita itu kadang susah. Apakah ini perilaku tergolong korupsi atau tidak? Apakah ini pelaku yang koruptif atau tidak? Misalkan saya jadi ketua RT, kemudian ada tetangga saya minta surat keterangan apa, kemudian saya mendapatkan amplopan. Saya terima itu bagian dari korupsi atau bukan? Nah, itu adalah hal yang paling ringan yang terjadi di sekitar kita. Nah, terkait yang isu paling seksi tadi tentang dana desa, anggaran dana desa tentang ADD, memang ini menempatkan perangkat desa itu pada posisi yang kadang riskan, meskipun juga kadang-kala bisa mengambil keuntungan apabila bisa disiasati dengan benar. Kenapa kok memilih kata jamuan ini? Jamuan, karena harapannya adalah Mas Agung ya, di program kita nanti, masyarakat itu lebih nyaman untuk berdialog dengan para narasumber. Ya, jadi tidak ada gap di antara kita. Jangan ada batas di antara kita lah Mas Agung. Santai saja tetapi kena gitu loh, tepat sasaran. Jadi jamuan itu kalau dalam bahasa Jawa kan kenduri ya. Iya. Jadi kenduri itu selalu kita mendapatkan sesuatu yang renyah, yang gurih dan masih bisa dibawa pulang. Artinya ketika sahabat pembelajar kampus desa itu gabung di jamuan Ratu Adil ini, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang gurih. Betul. Utamanya di ranah hukum dan lebih khususnya pada isu-isu korupsi. Dan yang paling penting tidak menguap gitu loh Mas. Jadi kan kita sering mengadakan diskusi publik ya kan, tetapi tidak solutif. Solusi itu penting. Jadi kalau kita kenduri, ada jamuan, ada undangan, tapi nggak bawa sesuatu pulang ke rumah, itu kan seakan-akan kurang lengkap, nggak afdol. Tetapi konsep Ratu Adil juga sangat menarik. Kenapa harus memilih jamuan Ratu Adil? Ratu Adil itu kan sosok yang selalu kita gadang-gadang. Konon katanya negeri ini bisa makmur manakala pemimpinnya adalah seorang yang Ratu Adil. Kok bukan Ratu Agung? Itulah pertanyaannya sahabat pembelajar kampus desa sekalian ya. Tapi yang jelas kalau di Ratu Agung itu semuanya transparan Mas. Yang di Ratu Agung. Saya pakai baju. Kalau transparan nanti nggak soroi. Gitu. Iya, jadi di Ratu Adil nanti itu isu-isunya itu kita tidak memihak pada salah satu sektor saja. Semua bisa masuk. Jadi tidak hanya seperti yang saya katakan di awal, tidak hanya isu-isu hukum atau isu-isu koruptif saja, tetapi semua isu-isu yang strategis dan memang menyangkut khalayak ramai atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kan perlu diberikan wawasan, Thomas. Gitu. Nah, ini bocoran dong. Minggu depan itu dilakukan pada hari apa dan jam berapa sehingga sahabat pembelajar kampus desa yang sudah mempunyai rasa penasaran itu bisa stay tune ya. Betul. Itu. Kita memilih timing yang pas di mana itu waktunya sudah tidak kerja gitu ya, pulang-pulang kerja gitu. Hari Jumat, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sore atau sore ya. Berarti kan nggak mengganggu kerja, juga tidak mengganggu jadwal liburan hari Sabtu Minggu ya. Pasti. Kita lebih rileks lah ngobrolnya nanti. Nah, bocoran aja. Bocoran sekali lagi. Kira-kira siapa yang akan tampil di minggu depan ini? Kita akan membahas isu yang paling strategis yaitu dana desa tadi, Mas Agung. Tentang dana desa. Jadi sahabat pembelajar kampus desa yang kebetulan juga menjadi perangkat desa atau yang berada di ujung tombak pembangunan desa atau yang ikut serta mengelola
dan mengawasi distribusi dana anggaran dana desa, silakan catat tanggalnya, catat jamnya, Jumat sore. Iya. Nah ini sore ini masih ngambang ini, masih bertanya sore itu kapan? Tapi kan nanti ada di link deskripsinya dong pasti, Mas Oke, Agung. jangan lupa ya, nanti diklik bio-nya, diklik story-nya nanti, diklik di bawahnya untuk mendapatkan jadwal lebih tepatnya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Oh jelas. Bagi sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada ya, yang pasti partisipasi Anda itu sangat kami harapkan, Mas Agung. Jadi di mana nanti pada saat kita live, kita juga akan membuka line telepon atau bisa WhatsApp saja, sebagai ya aspirasi atau giat kita untuk melakukan transparansi, keterbukaan publik. Jadi jenengan semuanya, mungkin dari sektor pemerintahan atau para kepala desa, insya Allah nanti kita undang juga, ya kan. Kemudian dari masyarakat, silahkan untuk bertanya apapun yang menjadi unek-unek, karena narasumber kita insya Allah nanti sangat produktif, sangat berimbang sekali informasinya dan sangat bermanfaat. Itu saja, speak up saja. Oke, sebentar, ada bisikan. Ya. Kenapa? Oke. Bagaimana kalau dari sahabat pembelajar kampus desa ada pertanyaan atau ada ajuan topik yang mau dibahas di minggu depannya, apakah boleh? Silakan. Dari redaksi kita sangat terbuka sekali. Kampus Desa Indonesia sangat humanis, apalagi berkolaborasi dengan Paku. Saya berterima kasih sekali, Mas Agung, karena kolaborasi ini sangat kolaboratif. Nah, gimana ya? Kolaborasi ini sangat kolaboratif. Karena berkelindan. Nah, redaksi kita itu sangat membuka aspirasi publik terkait apa saja yang ingin publik ketahui. Kita insya Allah akan angkat. Jadi tentunya nanti akan disediakan ya nomor handphone atau line WhatsApp yang bisa dihubungi untuk usulan topik ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum dan isu-isu koruptif. Jadi sahabat pembelajar kampus desa tidak ada alasan meskipun di era yang terbatas ini untuk tidak belajar. Ada banyak sumber belajar, ada banyak narasumber atau orang ahli yang bisa kita mintai bantuan untuk menjelaskan sesuatu. Ada banyak cara untuk memahami sesuatu, memahami fenomena yang ada di sekitar kita. Kampus desa adalah jawabannya. Kali ini kampus desa sekali lagi bekerja sama dengan Paku Unira, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Sampai ketemu di minggu depan pada acara sang host kita Dewi Ambarwati di jamuan Ratu Adil. Salam adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar kampus desa, sejatinya kehidupan kita bersumber dari matriarkal atau keperempuanan, termasuk bumi dan kehidupan ini. Jamuan Ratu Adil menyapa sahabat untuk memberikan semangat hidup dalam keadilan holistik. Ramuan yang membuka wawasan kita di bidang hukum dan aneka praktik, baik yang menjamin bagi setiap orang untuk mendapatkan tatanan kehidupan yang adil. Ratu Adil hadir menjadi spirit bahwa kearifan lokal keadilan sebenarnya adalah semangat zaman yang tetap perlu untuk dilestarikan. Mari hadir dalam Jamuan Ratu Adil bersama saya, Dewi Ambarwati.